Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 MIA akan mempresentasikan mengenai siklemia. Nama saya Alisa Nisma Ranjani, absen 5 dari kelas 11 IPA 2. Saya Anissa Maharani, absen 7 dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Asrid Maisa Zafira dari kelas 11 MIPA 2, absen 9. Saya Margaret dari 11 IPA 3, absen 12. Nama saya Karina Syadia, absen 16 dari kelas 11 MIA 3. Nama saya Rahma Palaraya, absen 22 dari 11 MIPA 4. Siklemia atau sickle cell disease adalah jenis anemia yang diakibatkan oleh kelainan genetik atau mutasi gen yang menyebabkan sel darah merah memiliki hemoglobin abnormal berbentuk sabit sehingga mengakibatkan pembuluh darah kekurangan pasokan darah sehat dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, sel darah merah yang berbentuk sabit ini mudah sekali menempel pada pembuluh darah kecil. Akibatnya, sel darah merah yang mengandung hemoglobin atau protein pembawa oksigen terhambat hingga menimbulkan nyeri dan kerusakan jaringan. Penyebab penyakit siklemia bukanlah dari penularan, melainkan disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan oleh kedua orang tuanya, harus dua-duanya, atau disebut dengan resesif autosomal. Sedangkan anak yang mewarisi mutasi gen hanya dari salah satu orang tuanya saja, maka dia hanya menjadi pembawa penyakit siklemia dan tidak menunjukkan gejala apapun. Mutasi gen pada penderita siklemia ini menyebabkan produksi sel dengan bentuk yang tidak normal, sehingga menimbulkan berbagai gangguan pada tubuh. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan analisa Hb untuk melihat keberadaan hemoglobin S atau hemoglobin cacat yang memunculkan anemia sel sabit. Jumlah dari Hb yang normal juga akan diperiksa untuk menentukan seberapa berat anemia, sehingga dapat mengarahkan ke pemeriksaan selanjutnya untuk melihat kemungkinan komplikasi. Untuk mendiagnosis anemia sel sabit sejak dalam kandungan juga dapat dilakukan dengan mengambil sampel air ketuban untuk mencari keberadaan gen sel sabit. Satu-satunya faktor resiko terkena anemia sel sabit hanyalah karena keturunan. Ini adalah gejala-gejala siklemia. Gejala umum yang dialami adalah anemia, sehingga timbul gejala berupa pusing, pucat, jantung berdebar, rasa mau pingsan, lemas, serta cepat lelah. Gejala lainnya adalah pada anak-anak dapat ditandai dengan organ limpa yang membesar, perut bengkak dan terasa sakit, nyeri hebat pada perut, dada, tulang, dan sendi yang tak hilang. Gejala berikutnya yaitu perawakan yang lebih kecil dibanding orang seusianya dan sangat mudah terkena infeksi. Kulit dan bagian putih mata berubah warna menjadi kuning, jantung membengkak ditandai dengan sesak dan bengkak pada kedua tungkai bawah, serta ereksi yang terjadi terus-menerus tanpa adanya rangsangan seksual. Berikutnya, batu empedu yang terjadi sejak anak-anak ditandai dengan nyeri perut kanan atas hilang timbul. Yang terakhir menunjukkan gejala stroke, yaitu kelumpuhan setengah badan yang mengakibatkan kesulitan berjalan, berbicara, atau gangguan penglihatan secara tiba-tiba. Adanya penyumbatan pada pembuluh darah dapat menurunkan fungsi bahkan merusak beberapa organ-organ dalam tubuh kita. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Di antaranya adalah stroke, akibat terhambatnya aliran darah dalam otak. Yang kedua, terbentuknya batu empedu akibat penumpukan zat bilirubin yang dihasilkan dari sel darah merah yang cepat rusak. Yang ketiga, luka pada kulit akibat sumbatan di pembuluh darah kulit. Yang keempat adalah acute chest syndrome dan hipertensi pulmonal akibat sumbatan sel sabit dalam pembuluh darah paru-paru. Yang kelima, kebutaan akibat penyumbatan pembuluh darah pada mata yang merusak retina. Lalu komplikasi lainnya yaitu priapismus atau ereksi berkepanjangan. Dapat menimbulkan rasa sakit dan beresiko menyebabkan kerusakan pada penis akibat penyumbatan aliran darah di dalam penis. Lalu selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan siklemia saat ini lebih ke untuk mengatasi gejala yang muncul, bukan untuk menghilangkan penyakitnya. Namun ada beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan, diantaranya yang pertama, transplantasi sumsum tulang belakang. Metode ini dapat menyembuhkan penyakit anemia sel sabit sepenuhnya. Namun metode ini memiliki risiko tinggi, yaitu dapat menimbulkan perlawanan dari tubuh terhadap sel hasil transplantasi. Disarankan untuk penderita di bawah 16 tahun. Kedua, yaitu dengan menghindari faktor pemicu seperti mencegah dehidrasi, menggunakan pakaian hangat, dan menghindari perubahan suhu tiba-tiba. Yang terakhir, obat hidroksiurea untuk mengatasi krisis sel sabit. Obat ini menstimulasi tubuh untuk memproduksi satu jenis hemoglobin bernama hemoglobin fetus atau disingkat HbF.
yang dapat mencegah pembentukan sel sabit. Metode pengobatan dari penyakit siklemia yang keempat adalah dengan cara pengobatan anemia, yaitu pemberian asam folat yang dapat menstimulasi produksi sel darah merah. Yang kelima, jika terjadi nyeri hebat, obat yang mengandung opioid atau sejenisnya boleh diberikan, semisal seperti metadon, fentanyl, morfin atau kodein itu boleh. Kadang antidepresan juga perlu diberikan untuk mengurangi rasa sakitnya, rasa nyerinya. Yang keenam itu mencegah penyakit stroke. Yang ketujuh adalah vaksin pneumokokus dan meningokokus atau influenza. Karena penyakit dari siklemia itu rentan terkena infeksi. Yang ke-8 yang terakhir adalah jika penyakit siklemia yang dialami sudah cukup berat dengan catatan hemoglobin di bawah 6, maka perlu dilakukan transfusi sel darah merah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.